kehadiran para audiens. Sesi pembukaan acara oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pemangku Bapak M. Ardan, SKM Menkes, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah yaitu Manajemen Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Widya Jastri selaku pembawa acara dalam presentasi dari kelompok kami yang akan membahas salah satu regulasi penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan tempat praktik mandiri. Adapun susunan acara presentasi pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh kelompok, dan yang ketiga sesi tanya jawab terakhir adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok kami. Kepada moderator beserta presentator, waktu dan tempat saya persilakan. Sesi penyampaian materi oleh moderator dan presentator. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Febriana Hamina selaku moderator. Di sebelah saya ada presentator pertama, ini Dr. Yani, di sebelah Yani Suryani sebagai presentator kedua, dan Chandra Bayu Harja sebagai presentator ketiga. Adapun yang akan kami bahas di sini ada yang pertama definisi dan ruang lingkup akreditasi, yang kedua tujuan dan manfaat akreditasi, yang ketiga pelaksanaan akreditasi dan kewajiban, yang keempat tim surveyor dan persyaratan, yang kelima tahapan kegiatan akreditasi, yang keenam penetapan dan sertifikasi akreditasi, yang ketujuh pembinaan, pengawasan dan validasi, yang kedelapan pendanaan dan tarif akreditasi, dan yang terakhir ada ketentuan peralihan. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Dinyam Sapian. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang Permenkes Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 mengatur tentang akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik pendiri dokter dan dokter gigi. Peraturan ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan masyarakat melalui akreditasi yang sesuai standar terbaru. Peraturan ini mengganti aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini. Kemudian ada definisi dan ruang lingkup akreditasi. Akreditasi adalah pengakuan untuk pelayanan fasilitas kesehatan setelah penilaian memenuhi standar akreditasi. Fasilitas kesehatan yang ada yaitu puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri, dokter dan dokter gigi. Kemudian ada standar akreditasi, pedoman tingkat pencapaian untuk pelayanan dan keselamatan pasien. Standar ini memuat kriteria dan indikator yang harus dipenuhi oleh setiap fasilitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun tujuan dan manfaat akreditasi, yang pertama ada perlindungan pasien, meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta masyarakat. Yang kedua ada perlindungan pasien, memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan institusi fasilitas kesehatan. Yang ketiga ada tata kelola organisasi, meningkatkan tata kelola organisasi dan pelayanan di fasilitas kesehatan. Yang keempat ada dukungan program pemerintah, mendukung program kesehatan nasional melalui
revisi ulang dilakukan setiap 5 tahun untuk memastikan standar tetap terpenuhi. Yang kedua ada lembaga penyelenggaraan. Menteri menetapkan lembaga penyelenggaraan akreditasi yang mandiri dan memenuhi persyaratan. Lembaga ini bertugas melakukan survei dan memberikan rekomendasi status akreditasi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya lanjut ke presentator kedua. Baik, selanjutnya ada tim surveyor dan persyaratan. Yang pertama ada komposisi tim surveyor. Tim surveyor Puskesmas dan Klinik, tim surveyor laboratorium dan UTD, tim surveyor TPMD dan TPMDG. Yang kedua persyaratan umum. Warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, bebas dari tindak pidana dan narkotika, bersedia ditugaskan di daerah manapun. Yang ketiga ada persyaratan khusus, pengalaman dan pendidikan sesuai bidang survei yang dilakukan. Tahapan kegiatan akreditasi. Yang pertama, persiapan akreditasi, pengisian penilaian mandiri, penyusunan program peningkatan mutu, dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Yang kedua ada persiapan akreditasi, survei lapangan oleh tim surveyor dan penetapan status akreditasi. Yang ketiga ada pasca akreditasi, pembuatan rencana perbaikan strategis dan monitoring berkelanjutan. Selanjutnya penetapan dan sertifikasi akreditasi. Penetapan status, Direktur Jenderal menetapkan status akreditasi berdasarkan rekomendasi lembaga penyelenggara. Status berlaku selama 5 tahun dan dapat dicantumkan pada nama fasilitas kesehatan. Yang kedua, survei remedial. Jika tidak terakreditasi, survei remedial dilakukan dalam 3-6 bulan untuk evaluasi ulang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke presentator ketiga. Baik, terima kasih. Di sini ada pembinaan, pengawasan, dan validasi. Yang pertama ada pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau wali kota untuk menjaga mutu pelayanan berkelanjutan. Kedua, di sini ada validasi akreditasi, yaitu Direktur Jenderal melakukan validasi rutin dan sewaktu-waktu untuk memastikan objektivitas dan bebas konflik kepentingan. Yang ketiga, di sini ada sanksi, pencabutan status akreditasi dan sanksi bagi yang mencantumkan status palsu. Kemudian di sini ada pendanaan dan tarif akreditasi. Pendanaannya yaitu pendanaan akreditasi fasilitas pemerintah berasal dari APBN atau APBD, sedangkan fasilitas swasta dari pemiliknya. Yang kedua ada tarif survei, yaitu lembaga penyelenggara menggunakan tarif yang ditetapkan Menteri setelah koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kemudian di sini ada ketentuan dan peralihan. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan mencabut peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan akreditasi fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan lama yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini telah digantikan dengan peraturan yang lebih baru dan relevan. Baik, itu saja materi yang saya dapat jelaskan. Saya beri ke moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman presentator saya. Adapun hasil atau kesimpulan dari hasil diskusi kami di sini ada Permenkes nomor 34 tahun 2022 memperkuat sistem akreditasi demi menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. Akreditasi bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi alat perbaikan berkelanjutan. Kolaborasi aktif semua pihak penting untuk mencapai layanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Baik, semuanya sekian presentasi dari kami. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan sebutkan namanya. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Setelah itu akan didiskusikan oleh kelompok kami dan selanjutnya akan disampaikan oleh kepada teman-teman. Sesi tanya jawab oleh kelompok. Perkenalkan, nama saya Jason Kirsten Jesa. Di sini saya ingin bertanya, apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup akreditasi Puskesmas menurut Permenkes nomor 34 tahun 2022?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Jason Christian Pencer. Apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup akreditasi Puskesmas menurut Permenkes nomor 34 tahun 2022? Ruang lingkup akreditasi Puskesmas dalam Permenkes nomor 34 tahun 2022 mencakup penilaian terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta tata kelola organisasi Puskesmas. Penilaian dilakukan berdasarkan standar akreditas yang telah ditetapkan mencakup aspek manajemen, pelayanan klinis, upaya kesehatan masyarakat, serta dukungan terhadap program-program kesehatan nasional. Akreditasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Puskesmas mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan aman bagi masyarakat secara berkesinambungan. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Ingin bertanya, gimana sih proses penetapan akreditasi di fasilitas kesehatan? Siapa yang memberikan statusnya dan berlakunya berapa lama? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Madan. Gimana sih proses penetapan akreditasi di fasilitas kesehatan? Siapa yang memberikan statusnya dan berlaku berapa lama? Setelah fasilitas kesehatan disurvei oleh lembaga akreditasi, hasilnya direkomendasikan ke Direktur Jenderal. Nah, Direktur Jenderal inilah yang nantinya menetapkan status akreditasi resmi. Status ini berlaku selama 5 tahun. Kalau fasilitasnya belum lolos, mereka masih punya kesempatan buat ikut survei ulang atau survei remedial dalam waktu 3-6 bulan. Sesi penutup dari moderator dan MC. Kesehatan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi. Kepada MC, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian para rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan presentasi pada hari ini. Demikianlah rangkaian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari rekan-rekan semua. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya akreditasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan primer. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.